Siapa di sini yang pernah makan ikan sarden, guys? Nah, kenapa ikan sarden itu namanya sarden, guys? Ternyata ikan sarden itu berasal dari Pulau Sardinia. Maka dari itu namanya disebut dengan sarden, guys ya. Terus bagaimana sih menangkap sarden sebanyak itu, guys ya? Ya, pada dasarnya sarden itu ditangkap pada malam hari, guys, dengan jaring yang diberi lampu, guys, untuk menarik perhatian para sarden ini, guys ya. Jadi pertamanya itu kita perlu namanya jaring yang udah diberi lampu itu, guys, untuk memberi perhatian atau menarik perhatian para ikan sarden ini. Dan jaring ini akan dibentang berpuluh-puluh meter. Setelah itu bakalan dibentuk seperti lingkaran kayak gitu, guys. Setelah berbentuk lingkaran bakalan ditarik itu, guys. Jadi pada abad ke-16 itu, guys, sarden itu melimpah ruah, guys, melimpah ruah ke lautan, guys ya. Maka dari itu mereka mengekspor sarden ke Eropa Barat, guys. Nah, di Eropa Barat itu juga melimpah ruah ya, guys, ya, sarden itu sampai banyak yang tidak dikonsumsi dan busuk. Akhirnya pada abad ke-19 ditemukanlah namanya teknologi pengalengan ikan, guys ya. Jadi teknologi pengalengan ikan ini bertujuan untuk mengawetkan ikan supaya lebih tahan lama, guys ya. Nama penemu dari teknologi pengalengan ini adalah Nicholas Appert dan dikembangkan oleh Peter Duran itu, guys. Terus bagaimana kok bisa si ikan sarden ini lunak banget ini durinya dan dagingnya itu, guys? Ternyata ini memiliki dua kali pemasakan ya, guys ya. Dua kali pemasakan untuk sarden ini, guys ya. Jadi sarden yang udah di dalam kaleng itu bakalan dimasak pertamanya untuk melunakkan namanya duri-duri yang ada pada sarden, guys. Dan yang kedua bakalan dimasak lagi untuk menghilangkan bakteri yang ada di dalam kaleng itu, guys. Dan suhunya itu mulai dari 95 derajat sampai 145 derajat Fahrenheit, guys ya. Tapi sebelum ikannya dikalengkan, ikannya itu bakalan dibersihkan dulu kepalanya dan isi perutnya, guys. Kayak gitu, guys. Nah, di sini siapa sih yang suka makan daging sarden itu, guys? Coba tulis komentar di bawah ini, guys. Di Cina ternyata ada tuh, guys, namanya ayam hitam, guys, dan itu sering banget dikonsumsi sama rakyat Cina, guys. Ini ayamnya bener-bener ini ayamnya benar-benar hitam ya, guys ya. Bukan bulunya, guys, bukan bulunya aja yang hitam, melainkan dagingnya juga berwarna hitam itu, guys ya. Mereka bilang memiliki banyak khasiat, guys ya. Salah satunya bisa bikin awet muda, guys ya. Beda dari negara lain ya, guys ya. Kalau punya ayam hitam yang benar-benar hitam itu mereka tidak mengkonsumsinya, melainkan untuk ritual-ritual gaib itu, guys ya. Kira-kira negara mana itu, guys, yang membuat ayam hitam ini menjadi ritual-ritual gaib kayak gitu, guys ya? Kalau di Indonesia sih namanya ayam kintamani ya, guys ya. Nah, buat kamu yang pernah konsumsi ayam hitam ini, coba tulis di kolom komentar, guys, atau di like atau di share kalau suka dengan video kita, guys. Di Cina ada sebuah peternakan yang jarang kita ketemui di negara kita, guys, yaitu peternakan angsa leher panjang itu, guys. Ya, ini memang jarang ya, guys ya, kita ketemuin di negara kita, guys ya. Biasa orang beternak tuh ya ternak ayam, sapi, kambing, dan mungkin burung puyuh ya, guys ya. Ini di Cina ada loh peternakan angsa leher panjang itu, guys. Jadi kenapa ini orang ini kok bisa-bisanya beternak angsa leher panjang kayak gini, guys ya? Ternyata usut punya usut, rakyat Cina itu, guys, mereka sangat gemar sekali mengkonsumsi daging angsa ini, guys. Nggak cuma dagingnya, tapi telurnya pun juga mereka konsumsi ya, guys ya. Karena mereka menilai daging angsa ini mengandung banyak sekali manfaat ya, guys ya. Jadi karena itu aku penasaran ini, guys. Aku penasaran apa sih manfaatnya mengkonsumsi daging angsa ini, guys. Ya, dalam kurung angsa leher panjang ya, guys. Jadi oleh sebab itu aku tanya nih ke Meta AI yang ada di WhatsApp itu, guys. Ternyata benaran, guys, banyak sekali manfaatnya, guys ya. Salah satunya adalah melindungi kesehatan mata, kesehatan kulit, kesehatan otak, melindungi sel darah merah, dan melindungi diri dari kerusakan itu, guys. Ternyata banyak juga ya, guys ya, manfaat dari mengkonsumsi daging leher angsa ini. Maksudnya angsa leher panjang, guys. Kok daging leher angsa jadinya, guys ya? Belit-belit ini, guys, sudah ngomongnya, guys ya.
Nah, yang jadi pertanyaan aku sekarang ini guys, di sini siapa yang udah pernah mengkonsumsi angsa leher panjang ini guys ya? Kalau aku belum pernah guys ya, tapi kalau bebek atau itik itu aku pernah konsumsi ya guys ya. Memang enak ya guys ya kalau daging bebek, tapi kalau nggak pandai mengolahnya katanya sih bisa alot dagingnya atau susah untuk digigit. Nah, kalau daging angsa aku belum pernah ya, daging angsa ya. Mungkin kalian boleh tulis di komentar bagaimana sih tekstur dari daging angsa ini guys ya. Apa benar-benar enak untuk dikonsumsi atau enggak ini guys. Dan ini tidak hanya dikonsumsi oleh rakyat Cina ya guys ya. Mereka juga mendistributorkannya ke market-market luar negeri guys ya. Karena di luaran sana juga banyak penggemar dari daging angsa ini guys. Nah, buat kalian, apakah kalian bakalan makan daging angsa setelah tahu manfaat dari mengkonsumsi daging angsa ini guys ya? Silakan tulis di kolom komentar jika ada tambahan informasi mengenai daging angsa atau ternak angsa ini ya guys. Terima kasih.